Ki Demang Purbo mempersembahkan sebuah karya S.H. Mintarja, seri Api di Bukit Menoreh, jilid 8, bagian yang ketiga. Pada akhir bagian kedua yang lalu, Swandaru yang masih ragu-ragu untuk menjadi murid Kiai Gringsing, berusaha untuk mencoba kepandaian bakal gurunya itu. Bahkan kemudian mengeroyoknya bersama Widura, Agung Sedayu, dan ayahnya. Cukupkah hal itu meyakinkan Swandaru? Mari, kita ikuti bagian ini. Kalau sekali lagi ujung cemeti itu membelit pedangnya, maka pedang itu akan dipertahankan dengan kekuatannya. Meskipun Kitanu Metir itu memiliki kekuatan yang berlebihan, apakah ia dapat segera merebut pedangnya, sedangkan orang-orang lain akan menyerangnya? Setidak-tidaknya ayahnya, apabila Widura dan Agung Sedayu hanya berpura-pura saja. Tetapi sekali lagi Swandaru itu terkejut bukan kepalang. Baru saja ia mengacungkan ujung pedang itu, tiba-tiba sekali lagi pedangnya meloncat dari tangannya. Dan sekali lagi ia mendengar Kitanu Metir itu berkata, "Jangan lepaskan Swandaru." Swandaru menggeram, berlari-lari ia memungut pedangnya. Kali ini ia tidak bernafsu untuk menyerang. Digenggamnya pedangnya erat-erat, tetapi kali ini ia benar-benar menjadi bingung. Ketika terasa ujung cambuk Kitanu Metir menarik pedangnya, maka pedang itu dipertahankannya. Namun sebuah tarikan yang kuat telah membantingnya terjerebab. Terlatih-tatih Swandaru segera berusaha bangun. Sekali lagi menggeram, Swandaru merasa bahwa tarikan ujung cambuk itu terlalu tiba-tiba dan menyentak, sedangkan ia menggenggam pedangnya terlampau erat, sehingga ia tertarik ke depan dan kehilangan keseimbangan. Ketika ia tegak berdiri, dilihatnya Kitanu Metir masih sibuk melayani Widura, Agung Sedayu, dan Ki Demang Sangkal Putung. Bukan main panas hati Swandaru geni itu. Ternyata bahwa 3 kali ia kehilangan senjatanya, dan bahkan yang terakhir kalinya ia terpaksa jatuh terjerebab mencium tanah. Dengan lengan bajunya, Swandaru membersihkan debu yang melekat di wajahnya. Bajunya pun menjadi kotor pula karenanya. Namun semuanya itu tak dihiraukannya. Kali ini ia benar-benar akan mempertahankan dirinya dari tarikan cambuk itu. Betapapun kuatnya Kitanu Metir, namun apabila ia benar-benar bertahan, maka ia pasti bahwa ujung cambuk yang kecil itu akan terputus oleh tajam pedangnya, meskipun terbuat dari janget tenatelon sekalipun. Karena itu, maka kini Swandaru memungut pedangnya sekali lagi. Digenggamnya pedang itu erat-erat. Dengan hati-hati ia berjalan ke titik pertempuran, dan diacungkannya pedangnya ke arah Kitanu Metir. Dengan sepenuh tenaga ia memegang hulu pedangnya, sedang kedua kakinya yang melangkah setengah langkah ditekuk pada lututnya sedikit. Kini Swandaru berdiri rendah, pedangnya teracung ke arah Kitanu Metir. Namun Swandaru itu sama sekali tidak bergerak. Kakinya seakan-akan menghunjam jauh ke dalam tanah, sehingga anak muda itu kini seakan-akan sebuah pokok dari sebatang pohon yang berakar jauh ke pusat bumi. "Kali ini aku akan bertahan sekuat-kuat tenagaku," kata Swandaru di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian maka Swandaru itu memusatkan segenap kekuatannya pada genggaman pedangnya serta kedua belah kakinya. Beberapa saat ia melihat pertempuran itu masih berlangsung. Sebenarnya bahwa Kitanu Metir sangat lincah dan cekatan di luar dugaan. Orang tua yang tampaknya tidak memiliki daya gerak sama sekali itu ternyata seorang yang dapat bergerak secepat kilat menjilat langit dan memiliki tenaga sekuat tenaga raksasa. Meskipun demikian, Swandaru masih tetap bertekad untuk bertahan dari kemungkinan yang keempat. Pedangnya terjatuh atau dirinya terjerebab. Tetapi kembali Swandaru itu terkejut. Kali ini Kitanu Metir itu tidak menyerangnya, mencabut pedang dari tangannya atau menariknya jatuh. Tiba-tiba Swandaru itu menjadi bingung ketika Kitanu Metir itu bertanya kepadanya, "Swandaru, dengan berdiri mematung seperti itu, kau tidak akan dapat mengalahkan lawanmu. Betapa lemahnya lawanmu itu, maka ia akan dengan leluasa mencoba menyerangmu dari arah yang dipilihnya. Sedang engkau sendiri hanya tegak saja seperti sebuah tonggak. Kenapa?" Pertanyaan itu benar-benar tak diduganya. Sesaat Swandaru tidak dapat menjawab. Bahkan wajahnya menjadi merah.
Dadanya bergelora dan berbagai perasaan berkecamuk di dalam hatinya. Tetapi kemudian ia menyadari kebenaran kata-kata Ki Tanu Metir. Ia tidak dapat bertempur dengan caranya itu. Berdiri diam tanpa bergerak. Karena itu, maka tiba-tiba Suandaru itu segera meloncat, menyerbu ke dalam pertempuran itu. Digerakkan pedangnya dengan garangnya, terayun-ayun menggetarkan. Tetapi sekali lagi pedangnya terlempar jatuh beberapa langkah daripadanya. Kali ini Suandaru benar-benar terpaku di tempatnya. Kenapa hal itu dapat terjadi? Namun dengan demikian, benar-benar ia mendapatkan suatu keyakinan akan kecepatan bergerak Ki Tanu Metir itu. Dalam perkelahian itu, ia sama sekali tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk mencoba melawan Ki Tanu Metir. Ia sama sekali tidak mendapatkan waktu sekejap pun untuk ikut serta dalam pertempuran itu. Sehingga dengan demikian, maka tiba-tiba Suandaru berkata, "Aku tidak akan mengambil pedangku kembali." Ki Tanu Metir tersenyum dalam hati. Tetapi terdengar ia bertanya, "Kenapa, Ngger?" Suandaru menarik nafas panjang-panjang. Jawabnya, "Tak ada gunanya." "Jadi bagaimana?" bertanya Ki Tanu Metir. "Ya bagaimana, aku sama sekali tidak sempat berbuat apa-apa." Ki Tanu Metir itu pun kemudian meloncat beberapa langkah ke belakang sambil berkata, "Sudahlah. Kita akhiri pertempuran ini." Angger Suandaru telah menjadi jemu. Perkelahian itu pun segera berakhir. Widura dan Agung Sedayu tidak dapat menahan geli hatinya melihat Suandaru berdiri bertolak pinggang. Wajahnya berkerut-kerut dan bibirnya bergerak-gerak meskipun ia tidak berkata apapun juga. "Bagaimana?" bertanya Ki Demang Sangkal Putung pada anaknya. Suandaru menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya bersungguh-sungguh, "Aku tidak ikut apa-apa." "Sama sekali tidak." "Kenapa?" bertanya Widura sambil tertawa. Sekali lagi Suandaru menggelengkan kepalanya. Pipinya yang gembung itu bergerak-gerak lucu sekali. Namun kini ia telah mendapatkan suatu keyakinan di dalam hatinya, bahwa Ki Tanu Metir benar-benar orang yang luar biasa. Tetapi meskipun demikian, selera Suandaru agak berbeda dengan apa yang dilihatnya. Ia adalah seorang yang memiliki kekuatan jasmaniah yang besar sekali. Tubuhnya yang besar dan hampir bulat itu, baginya terlalu sulit untuk bergerak cepat. Karena itu, maka ingin sekali ia melihat Ki Tanu Metir melakukan suatu perbuatan yang dapat menggetarkan dadanya. Namun ia tidak berani mengatakannya. Disimpannya saja keinginan dalam hatinya. Mungkin suatu ketika aku akan melihatnya, atau barangkali Ki Tanu Metir hanya mampu berbuat seperti itu. Membanggakan kecepatan gerak tanpa dasar kekuatan. Namun kemudian katanya di dalam hatinya, tetapi Ki Tanu Metir mampu melengkungkan sepotong besi. Suandaru itu menggeleng kepalanya kembali. Diakuinya kekuatan Ki Tanu Metir. Tetapi hatinya bertanya pula, "Aku kurang puas. Aku kurang puas. Kenapa Ki Tanu Metir tidak mau menggempur padas itu sampai pecah?" Tetapi Suandaru tidak mengatakan ketidakpuasannya. Ketidakpuasan itu disimpannya saja di dalam hatinya. Berbeda dengan Ki Demang Sangkal Putung. Demang itu menjadi benar-benar kagum melihat Ki Tanu Metir itu. Orang itu ternyata memiliki ketangkasan yang benar-benar tidak dibayangkan sebelumnya. Kekaguman Ki Demang Sangkal Putung tidak saja karena Ki Tanu Metir mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak dimengertinya, sehingga Suandaru sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk bermain pedang. Tetapi orang tua itu kagum juga akan cara Ki Tanu Metir untuk menunjukkan kelebihannya. Terasa bahwa usaha Ki Tanu Metir untuk memperlihatkan kepada orang lain tidak terlalu berlebih-lebihan. Tanpa sikap sombong dan tidak menunjukkan kesadaran diri akan kelebihan-kelebihannya. Sikap yang dalam keseluruhannya benar-benar jarang ditemuinya. Sederhana, berilmu tinggi dan keseimbangan perasaan dan pikiran. Orang-orang yang berada di lapangan kecil itu terkejut ketika mereka mendengar kokok ayam jantan yang bersahut-sahutan. Bintang-bintang yang berjejal-jejal di langit, satu demi satu telah menghilang. Sedang di timur membayang warna semburat merah mengusap langit yang biru kehitaman. Hampir fajar, desis Ki Tanu Metir. "Apakah permainanmu ini sudah cukup?"
Bertanya Widura kepada Swandaru. Swandaru mengangguk kepalanya. Jawabnya, sementara sudah cukup paman. Sementara, ulang ayahnya. Swandaru tidak menjawab. Ditundukkannya kepalanya. Namun hatinya menyahut, ya. Sementara, aku ingin melihat kedahsyatan tenaga Ki Tanu Metir. Menggugurkan gunung atau mengeringkan lautan. Dahsyat, tidak sekedar kelincahan dan kekuatan yang diam seperti melengkungkan sepotong besi. Tetapi kekuatan yang hidup, yang menggetarkan dada ini. Namun kata-kata itu sama sekali tidak terloncat dari bibirnya. Nah, apakah kita dapat kembali sekarang? Bertanya Ki Tanu Metir. Semuanya mengiakan. Mereka segera akan melakukan kewajiban ibadah mereka. Ketika fajar merekah, maka burung-burung liar terdengar berkicauan seakan-akan berebut keras meneriakkan selamat pagi. Cahaya matahari yang cerah melontar mengusap ujung-ujung pepohonan yang hijau segar. Di langit awan yang putih berhamburan mengalir ke utara didorong oleh angin ngarai. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Anak muda itu tegak berdiri di samping kandang kuda di belakang rumah Kademangan. Ditatapnya cahaya matahari yang bermain-main di atas tanah yang kering seperti berloncat-loncatan berkejaran. Asteris anak muda itu mengerutkan keningnya. Hampir saja kepalanya dipecahkan oleh Sidanti di halaman ini, di samping kandang kuda itu. Namun kini ia akan mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk mematangkan diri sendiri. Ki Tanu Metir yang dikaguminya itu telah berjanji untuk menjadikannya seorang murid. Mudah-mudahan aku dapat menjadi seorang murid yang baik, gumamnya. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dengan sendirinya. Ia mencoba memahami kata-kata Ki Tanu Metir kepada Swandaru semalam. Dan ia dapat mengertinya. Agung Sedayu itu kemudian berpaling ketika ia mendengar gerit senggot di atas sumur. Dilihatnya seorang gadis mengambil air dari sumur itu. Dada Agung Sedayu terasa berdesir. Gadis yang sudah sering kali dilihatnya itu tiba-tiba menjadi bertambah segar dalam siraman cahaya matahari pagi yang bermain-main di tubuhnya. Tubuh yang bulat segar, tubuh yang kuat seperti tubuh kawan-kawan gadis pedesaan yang tidak saja duduk bersolek di dalam biliknya tetapi juga bekerja keras membantu ayah bundanya. Perlahan-lahan Agung Sedayu berjalan menghampirinya. Ketika gadis itu berpaling, maka Agung Sedayu tersenyum kepadanya. Biarlah aku membantumu. Jangan tuan, sahut Sekar Mirah. Biarlah aku mengambil air sendiri. Panggilan itu terasa asing baginya kini. Tiba-tiba ia sama sekali tidak senang mendengar sebutan itu. Karena itu, maka katanya, Mirah, jangan panggil aku demikian. Biarlah kita yang menghuni rumah ini bersikap akrab. Seperti Swandaru kini tidak lagi diperkenankan bersikap terlalu hormat. Sekar Mirah menundukkan wajahnya. Dilihatnya bayangannya di dalam sumur. Bayangan seorang gadis remaja yang segar gembira. Tetapi bayangan itu kemudian pudar dan lenyap ketika upihnya menyentuh permukaan air itu. Bagaimana aku harus menyebut tuan? Bertanya Sekar Mirah tanpa berpaling. Bertanyalah pada Swandaru, sahut Agung Sedayu. Bagaimana ia menyebut aku sekarang? Ah! Sekar Mirah itu tersenyum. Diangkatnya takir upihnya ke atas. Dan dituangkannya air dari takir upih sebesar bejana itu ke dalam kelentingnya. Marilah, aku ambilkan air untukmu, berkata Agung Sedayu. Jangan tuan, jawab Sekar Mirah. Jangan panggil demikian. Bagaimana? Bertanyalah pada kakakmu. Baik, aku akan merubah panggilan itu nanti kalau aku telah bertemu dengan Kakang Swandaru. Bukankah sekarang aku belum tahu bagaimana aku harus memanggil tuan? Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya bertanya, kenapa bukan orang lain yang mengambil air ini? Bukan pembantu-pembantumu, tak ada bedanya, sahut Sekar Mirah. Agung Sedayu terdiam. Ditatapnya sekali lagi Sekar Mirah yang sedang menimba air itu seperti baru sekali dilihatnya. Sekar Mirah yang merasa selalu diperhatikan oleh Agung Sedayu menjadi segan. Sehingga katanya kemudian, Tuan, apakah yang aneh padaku? Oh, wajah Agung Sedayu menjadi kemerah-merahan.
Cepat-cepat ia berpaling sambil berkata, tak ada yang aneh padamu. Tetapi aku ingin membantumu mengambil air. Tak usah, sahut Sekar Mirah. Agung Sedayu tidak lagi memaksanya. Dibiarkannya Sekar Mirah menimba air, mengisi kelentingnya dan kemudian menjinjingnya pada lambungnya. Berat, bertanya Agung Sedayu. Sekar Mirah menggeleng lemah. Tidak, jawabnya, aku sudah biasa mengambil air. Agung Sedayu tidak berkata-kata lagi. Dilihatnya saja Sekar Mirah itu berjalan sambil menjinjing kelenting itu. Terasa hatinya menjadi tergetar melihat langkah gadis itu. Cepat, lincah dan penuh gerak dan gairah atas pekerjaannya. Gadis yang keras hati, desak Agung Sedayu. Sebenarnya Sekar Mirah mempunyai hati yang menyala-nyala menyongsong hari depannya. Dilihatnya setiap orang dari anggota prajurit Pajang dengan seksama. Dinilainya seorang demi seorang, dan dikaguminya mereka yang penuh kejantanannya berjuang melawan musuh-musuhnya. Itulah sebabnya mula-mula Sekar Mirah hampir tak pernah berpisah dengan Sidanti. Didorongnya pemuda itu untuk bertempur, berkelahi dan melawan musuh. Didesaknya pemuda itu untuk menemukan tempat yang sebaik-baiknya dalam kesatuannya. Dilecutnya Sidanti untuk meraih masa-masa yang gemilang pada masa-masa yang akan datang. Dan Sidanti mendengarkannya dengan penuh minat. Sidanti menerimanya dengan penuh harapan. Bukan saja apa yang dikatakan oleh Sekar Mirah, namun demikianlah kata hatinya sendiri. Ia adalah seorang anak muda yang memandang masa depan sebagai miliknya. Miliknya sendiri. Sebagai api yang disiram minyak, ia bertemu dengan Sekar Mirah. Hasrat yang tersimpan di hatinya menjadi semakin menyala. Apalagi gurunya adalah seorang yang bernama Ki Tambak Wedi. Seorang yang bercita-cita setinggi awan di langit. Namun dirinya sendiri tidak pernah dapat menggapainya. Sehingga dengan demikian, maka dinobatkannya dirinya sendiri menjadi seorang yang disegani dan ditakuti di daerah lereng Gunung Merapi. Pertemuan di antara merekalah yang sebenarnya telah membakar sangkal putung. Bukan saja usaha macan kepatihan yang nyata-nyata berhadapan beradu dada. Namun Sidanti ternyata merupakan bahaya yang membayang di balik punggung. Tetapi ternyata Sekar Mirah itu pun menjadi kecewa terhadap Sidanti. Ternyata bukan Sidanti yang ingin didorongnya maju, tetapi dirinya sendiri. Ketika ia melihat nafsu Sidanti yang menyala-nyala, justru ia menjadi kecewa. Sidanti berjuang untuk dirinya sendiri, bukan untuk Sekar Mirah. Sekar Mirah bagi Sidanti adalah seorang yang baik hati, yang mendorongnya untuk semakin gigih berjuang. Tidak untuk Pajang, tetapi untuk dirinya, Sidanti. Dan ternyata Sekar Mirah adalah seorang gadis yang cantik. Ketika kemudian hadir Agung Sedayu, maka hati Sekar Mirah segera berkisar. Ia mengharap untuk menemukan seorang pahlawan yang baru. Pahlawan yang dapat mendengarkan suara hatinya. Pahlawan yang dapat mengerti gelora dadanya. Pahlawan yang akan berjuang untuknya, yang akan mempersembahkan setiap kemenangan kepadanya. Tetapi Sekar Mirah belum menemukannya pada Agung Sedayu. Ternyata sampai kini Agung Sedayu benar-benar seorang yang berjuang dengan tulus. Ia adalah kemenakan Paman Widura, berkata Sekar Mirah di dalam hatinya. Sehingga karena itu maka ia tidak akan berani berbuat di luar kehendak pamannya itu. Karena itu, maka Sekar Mirah menjadi ragu-ragu. Ketika ia melihat perang tanding di lapangan, antara Sidanti dan Agung Sedayu dalam ketangkasan memanah dan seterusnya, hatinya benar-benar berguncang-guncang. Sekali-sekali ia kagum melihat ketangkasan Sidanti, serta nyala dan hasrat untuk menggenggam masa depan di tangannya. Ia melihat anak muda itu dengan penuh tekad menentang setiap tantangan. Sedang Agung Sedayu seolah-olah dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Tetapi kemudian perasaan Sekar Mirah itu terlempar pada suatu harapan yang dilihatnya dalam kemampuan Agung Sedayu. Keterampilannya melepas anak panahnya, serta ketepatan bidiknya telah menariknya ke dalam satu pertimbangan yang kacau. Kemenangan Agung Sedayu pada saat itu telah benar-benar meyakinkan Sekar Mirah bahwa hari depan Sidanti pasti akan benar-benar tertutup. Dalam pada itu, maka hilanglah segenap keraguan-raguannya. Ia tidak dapat lagi bergantung pada anak itu, kepada Sidanti.
Bahkan meskipun seandainya Sidanti menemukan masa-masa yang maju dan gemilang, maka masa-masa yang demikian adalah masa-masanya sendiri. Masa-masa yang dimilikinya sendiri, bukan masa-masa yang akan diperuntukkannya. Bahkan dirinya pun bagi Sidanti, pasti hanya akan dipergunakan untuk kepentingan anak muda itu. Sebagai pendorong dan penuntun menjelang hari-hari yang akan lebih terang bagi Sidanti. Tetapi kini Sidanti sudah tidak ada di Sangkal Putung lagi. Sidanti telah hilang dari halaman rumahnya. Ia mendengar beberapa orang berkata kepadanya, seandainya perkelahian di antara Agung Sedayu dan Sidanti itu dilakukan dengan jujur, maka sudah pasti Sidanti tidak akan memenangkannya. Tetapi tiba-tiba Sidanti telah berbuat curang. Tetapi karena itulah maka Swandaru pun menjadi terlibat pula ke dalamnya. Sekar Mirah yang kemudian bekerja di dapur itu pun tidak dapat segera menggeser perasaannya. Agung Sedayu tampaknya telah berubah. Ia kini tampak segar dan gembira. Di hari-hari yang lewat, Agung Sedayu hampir tak pernah keluar dari peringgitan. Baru sejak akhir-akhir ini seringkali ia tampak berjalan-jalan di halaman. Namun wajahnya masih saja selalu dibayangi oleh kemuraman dan keraguan-raguan. Tetapi kini sudah tidak lagi. Wajah itu menjadi cerah, dan Sekar Mirah tidak dapat mengingkari dirinya lagi. Ia telah tertarik pada wajah itu. Wajah yang tampak lebih halus dan lunak dari wajah Sidanti. Tetapi apakah api yang menyala di dada Sedayu itu sedahsyat api yang menyala di dada Sidanti? Hari itu Sangkal Putung tidak mendapat perubahan apa-apa. Seperti hari-hari yang lain, para petugas sibuk dengan kewajibannya. Gardu-gardu masih berisi penjaga-penjaga yang mengawasi keadaan. Dan warung di ujung desa masih juga ramai dikunjungi para pembeli dan penjual yang tidak berani pergi ke tempat yang lebih jauh. Untara kini telah menjadi lebih baik. Ia telah dapat turun ke halaman dan melihat Laskar Pajang melakukan tugasnya. Satu-satu Untara menanyakan kepada mereka, nama mereka dan rumah tempat tinggal mereka. Keluarga mereka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mereka itu sebagai seorang prajurit dan sebagai manusia. Ketika Untara itu bertanya kepada seorang yang berwajah keras dan berjanggut tebal, maka didengarnya jawaban, "Aku beranak 11 tuan." 11. Untara terkejut, di mana sekarang mereka tinggal? "Pengging, kau berasal dari Pengging?" "Ya," jawab orang itu. Untara meninggalkannya, 11 orang. Dan 11 orang itu semua beserta ibunya menunggunya di rumah. Menunggu orang yang berjanggut tebal itu pulang. Untara menggeram. Katanya dalam hati, persoalan Macan Kepatihan harus cepat selesai. Kalau tidak, maka persoalan ini akan berlarut-larut. Waktu yang akan dipakai untuk merampungkan persoalan ini tidak terbatas pada bilangan minggu, bulan, dan bahkan tahun. Tetapi Untara harus menunggu punggungnya sembuh benar-benar. Kalau kekuatannya telah pulih kembali, maka ia akan memimpin langsung laskar ini bersama Widura. Mereka tidak boleh hanya menunggu saja, namun mereka harus bergerak, menusuk di jantung pertahanan dan tempat persembunyian mereka. Adapun Agung Sedayu dan Swandaru sejak hari itu adalah murid Ki Tanu Metir. Mereka sudah tidak lagi dibingungkan oleh orang yang berkerudung kain geringsing. Namun Ki Tanu Metir sendiri itu pun masih membawa teka-teki pula bagi mereka. Apakah sebenarnya ia seorang dukun tua saja? Seorang dukun yang tidak mempunyai kepentingan langsung dengan Agung Sedayu atau Untara atau Widura atau Swandaru. Namun Agung Sedayu dan Swandaru sama sekali tidak mempersulit diri mereka. Mereka ingin mendapat ilmu dari orang tua itu. Dan ia akan memanfaatkan ilmu itu kelak. Demikianlah jilid ke-8 bagian 3 ini berakhir. Selanjutnya silahkan ikuti pada bagian keempat yang akan datang. Jika Anda berkenan, silahkan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.